Oke, kembali lagi di channel Kurniawan. You, you, you. California dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Kurniawan. Kali ini saya akan mencoba mengkonfigurasi sebuah bandwidth yang ada di Mikrotik dengan menggunakan Simple Queue. Topologinya seperti ini, menggunakan PC, kemudian Mikrotik, kemudian mengkonekkannya ke internet. Di sini saya menggunakan Mikrotik virtual, kemudian PC-nya juga saya menggunakan Mikrotik lagi, kemudian Mikrotiknya dijadikan klien. Kemudian saya menyeting pertama di Mikrotik routernya ini menggunakan adapter 1 untuk bridge untuk menjambungkan ke internet, kemudian adapter 2 internal network untuk menjambungkan ke si klien. Kemudian klien menggunakan adapter 1 untuk internal network, kemudian adapter 2 untuk host only untuk meremote menggunakan Winbox nantinya. Langsung saja kita ke praktiknya. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada Mikrotik router menggunakan bridge, kemudian internal network, kemudian yang klien saya di sini menggunakan internal network dan juga host only adapter. Mari di sini kita langsung saja jalankan. Kita jalankan lagi Mikrotik lainnya. Nah, di sini kita sedang menjalankan program Mikrotiknya yang Mikrotik router, kemudian Mikrotik untuk klien. Pertama di Mikrotik router kita masuk menggunakan admin. Seperti biasa, Mikrotik selalu menggunakan admin untuk login, kemudian tanpa password. Kemudian kita login ke Mikrotik klien menggunakan admin sama, kemudian tanpa password. Kemudian untuk memudahkan kita untuk mengetahui identitasnya, bisa kita ubah dengan cara sistem identity set name. Di sini saya menggunakan Mikrotik underscore router seperti ini. Kemudian yang Mikrotik klien juga saya ubah namanya supaya bisa dipahami. Kemudian identity set name scan client seperti ini. Kemudian jika sudah kita mengganti nama, kemudian kita langsung masuk ke Winbox. Kita cari Winbox-nya. Di sini kita menggunakan Winbox karena untuk meremote. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox. Di sini saya akan masuk ke Mikrotik router terlebih dahulu. Nah, di sini saya masuk di sini Mikrotik router. Kita langsung konekkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke Winbox Mikrotik router. Kemudian pertama kita akan melihat apakah sudah ada IP. Nah, di sini ternyata sudah ada IP. Kenapa? Karena ini merupakan IP dynamic
itu IP dari si internet yang sudah kita setting menjadi bridge. Kemudian kita cek apakah si router ini bisa menghasilkan internet dengan cara ping di neo terminal, kemudian ping google.com. Nah, di sini kita sudah bisa mengkonekkan ke Google. Kemudian kita akan menambahkan IP address-nya dengan cara tambah ini plus. Kemudian saya akan memasangkan IP-nya 10 10 10 1 124. Kemudian ethernya ether 2. Kemudian apply. Kemudian oke. Nah, seperti ini. Lanjut, kita di sini akan menyeting IP DHCP server, karena akan memudahkan si klien untuk mendapatkan IP langsung dari si MikroTik router. Kita ke IP, kemudian DHCP server, kemudian kita ada DHCP setup, kemudian pilih ether 2, kemudian next, dan selesai. Kemudian kita akan buka si klien di new Winbox, dan kita refresh terlebih dahulu. Kita masuk ke klien, kita konekkan. Pertama kita masuk ke IP. Nah, di sini kita lihat sudah ada IP DHCP klien yang sudah kita setting di MikroTik router menggunakan IP DHCP server. Kemudian kita coba ngeping ke Google, apakah sudah bisa ngeping atau belum. Kita klik google.com. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa belum terkoneksi ya si klien ini ke internet. Kemudian caranya bagaimana? Caranya kita akan men-setting NAT di IP firewall di MikroTik router. Kita masuk ke IP, kemudian firewall. Di sini NAT, sini. Kemudian kita tambahkan. Di sini screen NAT. Di sini source address-nya dikosongkan karena untuk membolehkan semua IP masuk ke si settingan firewall NAT ini. Kemudian out interface-nya ether 1. Kemudian action-nya masquerade seperti ini. Kemudian apply, kemudian oke. Nah, sekarang kita pindah ke klien. Coba kita ping ke Google. Nah, di sini masih timeout karena koneksinya di sini masih lemot ya, koneksi internet saya. Nah, di sini sudah bisa lagi karena ini tergantung koneksi dari jaringan laptop kita. Kita ping lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil, sudah terkoneksi ya dari klien, internetnya bisa ngeping ke Google. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan menyeting simple queue di queue sini. Kemudian kita tambahkan. Di sini kita bisa ubah name-nya, tapi saya tidak akan mengubahnya seperti itu. Kemudian di sini targetnya saya menggunakan yang di topologi karena di sini menggunakan IP ya teman-teman. Jadi saya menggunakan IP-nya IP si klien ini, IP yang tadi udah dikasih DHCP klien yang di sini teman-teman. Nah, 10.10.10.10.254. Kemudian kita kesini lagi dan kita hapus. Kemudian 10.10.10.254.
Kemudian di sini target uploadnya di sini saya menggunakan 512. Kemudian target downloadnya di sini saya menggunakan 512 sama teman-teman. Kita play, kita oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat settingan simple queue. Kemudian kita akan ke klien untuk mengetes apakah sudah berhasil atau belum. Kita close aja sini. Kita ke tool, kemudian bandwidth test. Nah, di sini kita tes toolnya di sini kita arahkan ke alamat IP si Mikrotik server yang 10.10.10.1. Kemudian usernya admin tanpa password. Nah, di sini kita langsung bisa jalankan start running. Nah, di sini kita sudah berhasil menjalankan menggunakan protokol UDP, kemudian directionnya receive. Di sini sudah berjalan. Di sini RX-nya 144 ya teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa mengubahnya ke TCP. Kemudian kita ke send. Kemudian kita start jalankan. Nah, di sini teman-teman, jadi intinya adalah si simple queue ini adalah untuk memungkinkan batasan untuk upload dan juga download. Seperti yang kita lihat di sini adalah rata-rata upload dan juga downloadnya itu sekitar 4, dan juga ya 4 di sini, sampai intinya itu tidak terlalu banyak melebihi 512. Nah, kemudian di sini apabila si simple queue ini melebihi 512 di sini akan merah. Kemudian kalau turun atau di bawah 512 kemudian akan hijau. Kita coba di stop. Nah, di sini merah ya teman-teman. Kita ke UDP lagi. Kemudian kita akan ke receive lagi. Kemudian kita akan jalankan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini warnanya kuning karena di sini maksimal upload dan juga downloadnya di bawah settingannya. Nah, di sini sudah hijau, itu membuktikan bahwa upload dan juga downloadnya membatasi dari simple queue ini. Jadi konfigurasi ini selesai sampai di sini. Afwan apabila ada kekurangan dan juga kesalahan. Syukron, sampai bertemu lagi di tutorial konfigurasi seputar jaringan networknya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.